Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amam SC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari puasa yang ke-35. Semoga Anda tetap setia dalam berpuasa, dalam berdoa dan juga beramal kasih sebagai ungkapan dari perbaikan hubungan relasi kita dengan Allah, mau menyatu kembali dengan pertobatan. Dan juga kiranya dalam pekan suci ini kita semakin dekat dan semakin mengalami sukacita dan bahkan turut dalam penderitaan Kristus, karena kita secara rohani semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, renungan pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11, di mana dikatakan di sana 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, ke rumah Lazarus yang baru saja dibangkitkan, dan di situ diadakan perjamuan bersama dengan Lazarus, dan Marta melayani mereka. Dan pada kesempatan ini kita dapat menggali setidaknya tema atau topik untuk kita renungkan bersama, yaitu topik tentang ungkapan kasih. Ungkapan kasih dari siapa? Ungkapan kasih dari Lazarus, ungkapan kasih dari Marta, ungkapan kasih dari Maria. Ungkapan kasih dari Lazarus sebagai syukur, diadakan perjamuan bersama dengan Yesus, dan Marta melayani sebagai juga salah satu ungkapan kasih. Maria juga mengungkapkan kasihnya dengan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal sekali, 300 dinar. Menurut Yudas, kalau minyak itu dijual 300 dinar untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus katakan, orang miskin selalu ada padamu, tapi biarkanlah ini dilakukan untuk memperingati hari penguburanku. Yesus sudah mengarahkan pandangannya kepada masuk pada misteri sengsara dan wafatnya, serta nanti dimakamkan. Bahkan kita ingat juga pagi-pagi buta Maria Magdalena datang hendak membawa rempah-rempah untuk Yesus diminyaki. Dan dengan ini juga pengurapan yang dilakukan oleh Maria ini juga menjadi salah satu tanda betapa dia tulus dalam mengasihi Yesus. Maria, Marta, dan Lazarus, 3 bersaudara yang sangat mengasihi dia. Dan kita lihat bahwa apa yang terjadi dalam percakapan-percakapan ini juga menjadi satu tanda betapa kasih kita kepada Yesus atau ungkapan syukur kita atas begitu banyak hal yang kita terima, itu menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan rohani kita. Tetapi ada orang saja yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, dan bahkan banyak orang Yahudi yang datang untuk melihat Lazarus yang sudah dibangkitkan itu. Orang imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat bahkan berusaha untuk membunuh Yesus, karena mereka takut orang banyak yang semakin percaya kepada Yesus dan meninggalkan mereka. Saudara, mari kita juga melihat betapa pentingnya juga untuk mengungkapkan kasih kita, bukan dengan iri hati terhadap keberhasilan orang lain, bukan dengan mau menjatuhkan orang lain karena dia sudah mulai naik ke level yang lebih tinggi, bukan dengan cara-cara yang tidak baik untuk membuat orang lain menjadi terluka atau sakit hati, tetapi saling support, saling mendukung satu sama lain, seperti Marta, seperti Maria, dan juga seperti Lazarus yang sama-sama mengungkapkan kasih mereka kepada Yesus. Maka dengan itu juga kita semakin dari hari ke hari menumbuhkan hal-hal positif, terutama juga dalam pekan suci ini kita semakin dekat dengan Yesus yang bersengsara. Kiranya juga dengan semakin menyatunya kita dengan sengsara Yesus, dan juga dalam perubahan-perubahan yang kita lakukan untuk pertobatan hati kita, semoga ini juga kita mengalami kasih kerahiman dari Allah yang begitu besar bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas inspirasi firman-Mu pada hari ini yang mengajak kami untuk mensyukuri segala hal yang kami terima dari kemurahan-Mu dan mengungkapkan kasih kami kepadamu dalam cara kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucap syukur, dan bahkan ketika kami semakin dekat dengan Engkau, semakin dekat dengan sengsara Yesus Putramu, kami semakin menyatu dan semakin mengalami sukacita karena menerima rahmat dan pengampunan daripadamu atas dosa-dosa kami. Kami juga mohon karunia Roh Kudus-Mu bagi kami untuk menghilangkan rasa iri hati, rasa dengki, rasa menjatuhkan orang-orang lain atau tidak puas dengan diri kami sendiri. Tapi semoga kami selalu bersyukur dan mengarahkan diri kami untuk hal-hal yang positif dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah kami juga, dan kiranya kami pada kesempatan ini sungguh-sungguh dengan keadaan kami mengalami kuasa kasih-Mu yang semakin nyata, terutama melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang mau kesatuan dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak berkomentar atau apresiasi atau memasukkan wujud doanya untuk saya bantu dalam doa-doa saya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Tetap semangat dalam mengisi pekan suci ini, semakin dekat dengan sengsara Tuhan, misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya. Tuhan memberkati.